Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Movie TV. Dan kali ini saya ada Kijang Innova G bensin manual transmisi tahun 2008. Seperti apa Kijang Innovanya? Ini dia mobil Kijang Innovanya. Oke, ini adalah Kijang Innova yang mana 2000 cc 4 silinder dan ini 1 TR tipe mesinnya. Mesin ini yang ada di kap mesin ini nanti kita akan buka, itu tenaganya 136 HP di 5600 rpm. Jadi 6000 rpm itu hampir pol itu tenaganya itu sampai 136 HP. Dan torsi yang dihasilkan itu 182 Nm. Yuk kita cek mesinnya seperti apa. Ini kalau pemakaian bensin ya terutama ya, kalau teman-teman semua kan tanya bensinnya Innova itu berapa sih? Sebenarnya kalau menurut saya itu tergantung yang pakai sih. Kalau pemakaiannya itu oke, bagus, pinter, bisa 111, 112. Itu kalau nggak jalan macet ya. Kalau jalan macet, yang namanya macet pasti mobil apa aja jadi boros. Mau Xenia mau Avanza ya boros. Ini kalau macet-macetan, kemudian macetnya parah pakai full AC, pakai full penumpang, itu mungkin bisa 18, 19. Ya hampir mirip-mirip sama Kijang Grand saya sih. Ya kan Kijang Grand saya segitu juga. Tapi larinya kan enakan ini. Terus nyamannya nyaman ini, luasnya luas ini. Ya karena generasi Kijang ya. Tapi kalau menurut saya loh ya, mobil dengan nyaman, kenyamanannya yang oke, kemudian luasnya, dalamnya, kenyamanannya ya kan karena luas, terus nyaman, suspensinya, dan bensinnya itu kalau menurut saya nggak terlalu boros sih dibandingkan dengan apa yang kita dapat, maksud saya loh. Jadi untuk Kijang, review Kijang ini kita nggak ngomong banyak-banyak karena banyak sekali Kijang yang sudah direview di YouTube kan gitu. Jadi kita ngomong-ngomong aja, ngobrol-ngobrol masalah Kijang. Innova tentunya. Dan ini Innova 2008. Innova 2008 tentu sudah yang sudah pakai Euro. Kalau udah pakai Euro, udah pakai karkwal kanister yang ini, yang kotak di sini ini karkwal kanister. Kemudian mappingnya juga akan beda. Nah, ini karkwal kanister yang pembedanya di sini salah satunya, dan juga pembedanya adalah sistemnya mappingnya yang ada di mesinnya. Jadi makanya dia biasanya lebih irit ya dibandingkan yang belum, yang Euro, yang 2004, 2005, 2006. Nah itu kan terakhir 2006 ya, 2007 itu sudah pakai Euro sampai 2008. Dan ini kita ngomongin mesinnya. Mesinnya itu kalau menurut saya Kijang ini memang tidak duanya, bandel gitu. Yang penting diisi bensin, kemudian jangan sampai olinya telat penggantiannya, kemudian jangan sampai airnya itu bocor, diteruskan aja, itu semuanya aman-aman aja. Kalau Kijang Innova itu nggak ada kendala berarti di mesinnya. Yang penting oli penggantiannya rutin, kemudian air radiatornya itu juga pakainya yang asli, yang oke, pakai coolant. Dan yang perlu diperhatikan untuk Kijang yang lama Innova ini, itu selang bypass yang di sini yang biasa saya videokan, yang di sini, yang di dalam situ yang panjang setengah meter ke situ, itu kan ini pakai plastik ya. Jadi yang pakai plastik seperti ini kan umur. Dan ini masih pakai plastik orinya. Makanya mobil ini masih ori, belum pernah bongkaran juga. Tapi ada baiknya karena sudah pemakaian yang sudah puluhan tahun, itu kita harus ganti. Jadi mencegah sebelum terjadi kerusakan yang lebih fatal gitu. Karena kalau momennya kita bawa ke tol, kemudian ternyata kok pecah, selangnya kan ada di bawah ini ya, di bawah intake manifold kan nggak kelihatan. Terus kebocorannya di situ, tiba-tiba bawa ke tol pecah, airnya habis, kita tidak kontrol temperaturnya naik, maka mesinnya akan rusak gitu kan. Nah itu harapannya kalau pakai Kijang Innova yang selang bypassnya masih plastik, kita ganti yang pakai besi. Kalau ori beli di Nasmoko itu 500.000, tapi kalau di toko ada yang nggak ori itu sekitar 300.000 mungkin ya, beda 200.000 lah selangnya itu ya. Jadi kalau bensinnya kalau menurut saya nggak boros, ukurannya sesuai dengan bodinya yang besar, kemudian beratnya mobilnya, kemudian tingkat kenyamanannya, awetannya mesin, itu sebenarnya nggak terlalu boros sih bagi saya ya. Dibandingkan umpamanya saya harus beli Avanza, ya Avanza begitulah. Seirit-iritnya Avanza itu berapa kalau untuk tahun ukuran 2012 ke bawah loh ya.
2005, 2006 itu paling 113, 114 itu udah syukur. Biasanya rata-rata 112. Ya sama, mirip-mirip, cuman beda 1 kilo 2 kilo kan gitu. Tapi nyamannya kan jauh sekali dibandingkan dengan ya itulah di Avanza. Karena produknya asli Toyota nih, saya cerita dikit ya. Kalau Xenia Avanza itu kan kalau Avanza dan Xenia itu kan satu produk. Di pabriknya pabrik Daihatsu yang buat. Kemudian kayak Ras, Terios itu juga pabrik Daihatsu yang buat. Kemudian kembarannya Ayla, Agya seperti itu, terus Kalia, Sigra itu kan sama, itu semuanya setahu saya itu pabriknya yang buat, pabriknya Daihatsu. Kalau ini Innova itu ada di pabrik Toyota, jadi ini yang buat memang benar-benar Toyota. Oke, dan balik lagi ke mobil ini setelah kita sedikit bincang-bincang, sedikit mengetahui masalah mesin Kijang Innova ini 2008, tapi ini sudah diganti grillnya pakai 2009-2010 ya. Udah model seperti ini. Lampunya masih kinclong depan kanan kiri, pakai fog lamp karena ini tipenya G ya. Terus kemudian untuk pelek ini kebetulan sudah diganti pakai yang tipe V. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tipe V ini kayak akar ini udah diganti. Bannya masih oke. Kemudian ini juga sudah ditambahin yang chrome. Terus berikutnya sudah ada handle pintunya juga pakai chrome ini. Sini juga list kacanya, list pintunya ini ya. Pakai chrome juga, ini pakai chrome semuanya. Terus belakangnya itu sudah pakai mount stop lamp. Ya ini seperti ini. Kalau ngomong apa ya? Spoiler belakang. Ini namanya spoiler belakang. Kalau nggak tahu ya topi lah gitu ya, spoiler belakang. Terus kemudian ini bumper belakang juga sudah ada dikasih. Jadi tambah oke lagi. Ini platnya W Sidoarjo. Pajaknya hidup 2024 platnya ya. Kalau pajaknya pajaknya hidup ini bulan 10. Terus berikutnya lagi sekalian ke belakang sini ya, kita lihat dari belakang. Interiornya itu masih aslinya pakai bludru seperti ini. Kalau baiknya kalau beli Innova ini biar aman, nyaman, bersih, kita cover joknya. Ini joknya belum di cover tapi bawahnya sudah di ini. Di karpet dasar. Ini kunci roda di sini nih. Harusnya di sini nih, belum dirapikan. Terus kemudian ini di karpet seperti ini, double karpetnya tuh Kijang, masih ada karpetnya seperti ini. Ditambahin lagi karpet yang seperti ini lagi. Terus ini ada subwoofernya. Ini sound systemnya sudah pakai power, sampai pakai subwoofer, pakai double din. Wis lengkap. Oke. Kita lanjut. Tidak ada bekas nabrak depan dan belakang. Pakai wiper karena tipe G. Nah, ini peleknya sudah apa ya? Tipe V. Nah, ini seperti ini. Ini powernya di sini ada. Power amplifier. Ini head unitnya pakainya Pioneer. Nah, tuh pakainya Pioneer. Dan ini touchscreen juga. AC masih karena tipe G, jadi masih pakai putaran seperti ini. Terus setir masih jeruk juga, walaupun agak kendor dikit. Yuk kita cek sana yuk. Kilometernya ini 155.000. Dan ini beberapa kali rencana mau saya bawa-bawa sebelum ada teman-teman semua yang nanyain mobil ini. Sementara saya bawa sambil saya cek sebenarnya berapa boros sih Kijang, karena setahu saya Kijang Innova itu nggak terlalu boros selama kita makainya bener. Nah ini masih jeruk kulitnya, setirnya masih oke. Kita cek ini kilometernya 155.370 km. Dan ini head unitnya, sorry ini nanti bunyi ini nih. Ini pakai disk, pakai USB sudah. Nih pakai disk, pakai USB. Kemudian pakainya Pioneer, tapi kita nggak hidupkan, takutnya nanti copyright. Yuk. Jamnya juga masih fungsi. Ini kita kecilkan aja. Udah volume nol. Parkir belakang ada sensornya juga, sudah bawaannya, ada bunyi. Kemudian ini security alarmnya dari Toyota nih. Electric mirror nih di sini. Ini fungsi semua, udah saya coba semua. Terus power window-nya juga fungsi semua, locknya ini juga fungsi semua. Nih. Dan sekarang kita cek suara mesinnya coba. Karena tadi belum cek suara mesinnya. Good. Ini Kijangnya oke. Dicobain enak. Nah ini suara mesinnya masih oke, getarannya masih oke, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang bermacam-macam ya. Pokoknya insya Allah ini good condition. Cuma nanti tetap ada PR. Jadi mobil ini itu masih ada perlu perbaikan. Yang pertama itu perbaikannya adalah water pump, baiknya ganti karena ada indikasi sedikit rembes di water pump. Jadi baiknya water pump ganti. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan
apa namanya, selang bypass yang plastik kita ganti yang pakai yang besi. Terus kemudian kalau cek rem itu sudah tanggung jawab saya lah. Nanti kita cek rem semuanya depan dan belakang, karena kita ganti seal juga, rem belakang kita ganti. Karena mobil ini yang baru yang saya servis itu cuma ganti sok depan kanan kiri pakai ori biar lebih enak lagi. Karena soknya yang kemarin bocor, jadi nggak enak. Terus sekarang sudah oke. Dan tadi malam istri saya nyobain, nggak boleh dijual, tapi kan nggak bisa. Ini kita harus jual. Oke, belum waktunya saya miliki Innova. Nantilah pelan-pelan ya. Tapi mobilnya good condition. Kita cek dalamnya. Seperti ini dalamnya. Nanti bisa teman-teman semua lihat, atau pas datang ke sini juga boleh. Nih, seperti ini kondisinya, masih asli semua. Atapnya juga masih oke. Atasnya itu belum dicuci ulang, biasanya udah dicuci gitu ya. Ini kan belum cucian. Ada kotor dikit tapi kan belum cucian. Tuh masih belum ada jerabut-jerabut gitu apa ya. Pokoknya belum pernah dicuci atasnya, tapi kondisinya masih oke, nggak terlalu kotor gitu loh maksud saya. Nah, AC juga dingin, dan AC-nya tentu kalau tipe G ya double. Oke semuanya, itu review singkat kali ini Innova 2008 pemakaian 2009. Sesuai fakturnya itu Januari 2009. Jadi mobil ini kalau rakitannya 2008, kalau faktur 2009. Dan ini kebetulan bukan tangan pertama, sudah balik nama. Tapi kondisinya masih bagus karena saya sudah cek beberapa unit. Dan silahkan monggo telepon saya, nanti ada nomor teleponnya. Dan biasanya silahkan komen aja, nggak apa-apa, nanti bisa komen juga. Terima kasih semuanya sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kan dijual, harganya telepon aja. Lupa saya. Yuk. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away.